Sebelum menonton video ini, jangan lupa berikan dukungan dengan mengklik like dan subscribe serta tombol lonceng supaya Anda akan senantiasa mendapatkan video-video terbaru. Terima kasih. 13 tahun lamanya di kota Makkah Al-Mukarramah, Nabi tidak ada membangun masjid. Tapi ketika pindah di Yathrib, 8 hari 8 malam, perjalanan panjang mengendarai unta panas terik, sampailah dia bersama Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq ke sebuah negeri bernama Quba. Nabi sampai hari Senin, Nabi menginap di Quba 4 hari 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Selama 4 malam itu berdiri satu masjid. Itulah masjid pertama yang didirikan di luar kota Makkah Al-Mukarramah setelah Masjidil Aqsa di Palestina. Masjid yang pertama adalah Masjid Quba. Bangunan pertama yang didirikan di atas muka bumi, masjid. Bangunan pertama yang dibuat setelah pindah, masjid. Dan bangunan pertama yang mendatangkan barokah adalah masjid. Oleh sebab itu kalau kantor ingin berkah, komplek perkantoran, hendaklah yang pertama dibangun masjid. Oleh sebab itu sultan-sultan Melayu, ketika mereka mulai menambatkan perahunya di sebuah pantai, yang pertama mereka dirikan adalah masjid. Hari ini kita melihat sejarah-sejarah. Mana istana hancur, dipukul ombak, diempas gelombang, dimakan rayap, lekang karena panas, lapuk karena hujan. Tapi masjid masih tetap tegak berdiri. Ini pelajaran penting. Kalau kita mau kekal abadi, manusia akan mati, dimakan cacing tanah. Tapi yang kekal abadi adalah masjid. Menunjukkan orang Islam mesti kaya raya. Karena yang bisa membangun masjid hanya orang kaya. Yang kaya dengan hartanya. Man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid? Banallah mithlahu baitan fil jannah. Maka Allah sudah membangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid? Dengan hartanya, titik pilu keringatnya. Banallah mithlahu baitan fil jannah. Dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Berapa banyak orang membangun rumah, tapi dia tak pernah menempati rumah itu. Berapa banyak orang membeli mobil, kendaraan mahal, tapi dia tak pernah menaikinya. Berapa banyak pencari rezeki, tapi rezekinya dinikmati orang lain. Perlu dipikirkan sejenak. At-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat, khairan min qiyami lailah, lebih baik daripada beribadah sepanjang malam. Orang beriman berpikir sesaat. Yang hari ini beribadah, banyak ibadahnya, khusyuk dia, tapi setelah mati akan putus. Idza matal insan, dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tetap mengalir, shadaqatun jariyah, tanah yang pernah dia wakafkan untuk masjid. Yang tak sanggup memberikan tanah, semen, yang tak sanggup memberikan semen, batu bata, pasir, kerikil, sekecil apapun kontribusi kita akan ditunjukkan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun akan ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa dengan hartanya, pakai hartamu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bacakan salawat dan taslim kepada pimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, ada sebuah perintah dalam agama kita yang sangat dianjurkan dan dijanjikan janji yang sangat besar, yaitu membangun basis Islam. Dan basis Islam ini yang saya maksud adalah secara kelembagaan dan secara bangunan fisik, yaitu masjid. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan masjid untuk Allah di muka bumi, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Tentu saja teman-teman sekalian, tidak seimbang antara membangun masjid di muka bumi dengan mendapatkan istana di surga. Karena dalam sebuah hadis yang lain, dengan hadis yang sahih kata Nabi SAW, istana seorang mukmin di surga yang paling kecil adalah jarak antara awal tanah ke ujung tanah 40 tahun. Jadi kalau kita membangun masjid ini, berarti kita mendapatkan satu istana. Kalau 10, 20 masjid, mungkin Anda berkata, dana saya terbatas. Baik, kita simak lagi hadis yang lain. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang sahih yang lain, siapa yang membangun
rumah Allah, masjid di muka bumi sebesar cakaran kaki burung di tanah, maka Allah akan membangun baginya istana di surga. Anda cuma mampu dengan $1, $2, itu sudah namanya partisipasi. Digabungkan dengan seluruh dana yang lain, kemudian akan dibelikan semen, batu, dibangunkan, dan terbangun masjid, dan Anda akan mendapatkan istana di surga. Tentu makin besar sumbangan, maka makin bagus. Belum lagi bayangkan pahala dari masjid itu nanti atau Islamic Center akan lahir kader-kader Islam. Di sana akan lahir para penghafal Al-Quran. Di sana akan didirikan sholat 5 waktu. Di sana akan ada pengajian untuk agama Islam. Berapa banyak yang akan kita dapatkan pahala, dan setiap hari itu terjadi. Maka ini semua adalah motivasi yang sangat positif. Oleh karena itu saya mengajak Anda semua untuk partisipasi, mumpung ada kesempatan dalam melakukan ibadah membangun fisik masjid dan basis Islam ini, terutama di Hong Kong atau mungkin nanti akan menyebar di mana saja insya Allah yang dibutuhkan. Membangun masjid, Ustaz, aneh nggak mampu bangun masjid. Berapa biayanya, Ustaz? Subhanallah. Bangun masjid kayak gini aneh kayaknya nggak mampu, Ustaz. Terus bagaimana, Ustaz? Apakah keutamaan membangun masjid, misalkan anak cuma mampunya ngasih tembok misalkan 100, ya misalkan ya, apa keutamaan membangun masjid ini dapat sama anak, Ustaz? Jawabannya dapat. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, siapa yang membangun masjid sebesar sangkar burung. Sangkar burung itu berapa sih besarnya? Hah? Kecil. Kata Nabi SAW, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga. Maknanya adalah ketika kita ikut serta dalam pembangunan masjid sesuai dengan kemampuan kita, untuk sebesar ini semuanya kita tidak mampu, tapi sesuai dengan kemampuan kita, sekian tembok atau sekian semen dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan, memberikan kebaikan atas amalannya tersebut. Masjid ini, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, adalah tempat yang paling mulia di permukaan bumi. Tempat yang paling mulia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi. Masjid, di mana di dalamnya Allah memerintahkan hambanya untuk mengingat Dia, untuk menyebut namanya, untuk bertasbih kepadanya, untuk memujinya. Sebagaimana Allah katakan, fi buyutin azinallahu an tulkar wa yurfa'a fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah berikan izin untuk namanya diangkat, disebut dan sebagainya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid dibangun atau didirikan biasanya untuk apa? Sholat, kemudian ngaji, ya kan? Kemudian zikir, kemudian tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk menyelesaikan permasalahan dan sebagainya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, apabila seseorang membangun masjid, kemudian di dalamnya banyak orang yang sholat, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menuntut ilmu syariat, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, pahalanya akan didapat oleh orang-orang yang membangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Semuanya, selagi ada orang sholat, selagi ada orang yang membaca Al-Quran, orang yang berzikir, pahalanya akan terus mengalir kepadanya walaupun dia telah meninggal. Walaupun dia telah meninggal. Maka oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jangan halangi diri Anda untuk ikut serta dalam pembangunan Allah Subhanahu wa ta'ala semampunya.